Sejarah peradaban manusia, ada yang tercatat dengan baik, ada yang tercatat dengan buruk, dan bahkan ada yang tidak tercatat sama sekali. Sejarah peradaban manusia yang tidak tercatat sama sekali oleh manusia yang hidup pada zaman tersebut, disebabkan oleh belum ditemukannya teknologi tulisan. Zaman di mana tulisan belum ditemukan, disebut dengan zaman prasejarah. Karena tidak adanya catatan yang ditinggalkan oleh manusia pada zaman tersebut, para ahli sejarah mencoba untuk menganalisa peradaban tersebut dengan cara lain, yaitu cara hidup dari manusia pada zaman yang dimaksud. Terutama berdasarkan alat-alat yang digunakan oleh manusia pada zaman yang dimaksud, yang secara umum terbagi menjadi zaman batu, zaman perunggu, dan zaman besi. Zaman perunggu adalah zaman pertengahan dari perjalanan prasejarah umat manusia. Pada zaman ini, manusia sudah menguasai pembuatan alat-alat dari batu, namun juga meninggalkan beberapa di antaranya, dan menggantikannya dengan perunggu. Di zaman perunggu, manusia sudah mampu mengolah biji tembaga dan biji timah untuk menjadi perunggu. Tidak seperti batu, yang sudah tersedia di alam, dan bisa langsung digunakan sebagai bahan baku. Pembuatan alat dari perunggu, memerlukan banyak keterampilan teknis, dan keterampilan sosial untuk membuatnya. Pencapaian teknologi metalurgi, perunggu, adalah logam yang merupakan campuran dari tembaga dan timah. Timah, adalah logam yang terbilang lunak, namun demikian, perunggu yang merupakan campuran tembaga dan timah, jauh lebih kuat dari tembaga. Pengetahuan metalurgi untuk mencampur tembaga dan timah, kemungkinan didapatkan dengan cara tidak sengaja, namun pengetahuan ini terus disempurnakan dan dikembangkan. Sehingga alat yang berasal dari perunggu, digunakan mulai dari halayak umum, prajurit, hingga elit. Pencapaian teknologi ekstraksi, tidak seperti batu yang sudah tersedia di alam untuk langsung digunakan. Tembaga dan timah tersembunyi di dalam biji tembaga dan biji timah yang tidak bisa langsung dipakai. Kemampuan mengambil tembaga dan timah dari dalam biji tembaga dan biji timah, adalah pengembangan lebih lanjut dari kemampuan mengambil emas dari dalam biji emas. Namun butuh ratusan atau bahkan ribuan tahun sejak manusia mampu mengolah biji emas, untuk akhirnya menggunakan teknologi yang sama untuk mengolah biji tembaga dan timah. Pencapaian teknologi pertambangan, tidak seperti batu, yang sudah tersedia di alam dan terlihat kasat mata dan menunggu untuk diambil. Biji tembaga dan biji timah, tersembunyi di dalam batu-batuan yang ada di dalam tanah. Diperlukan kemampuan untuk mencari sumber biji tembaga dan biji timah, dan diperlukan kemampuan menambang biji tembaga dan biji timah, setelah lokasi ditemukan. Kontak dengan peradaban lain, jarang sekali biji tembaga dan biji besi, ditemukan pada lokasi yang sama. Untuk membuat perunggu, suatu peradaban harus membeli salah satu bahan atau bahkan kedua bahan tersebut dari peradaban yang lain. Hal ini tidak dimungkinkan apabila suatu peradaban masih terisolasi. Pencapaian ilmu perdagangan, karena satu atau lebih bahan yang diperlukan untuk membuat perunggu harus dibeli dari peradaban lain. Suatu peradaban harus menguasai ilmu perdagangan mulai dari mata uang, kemampuan negosiasi, kemampuan jual beli, dan kemampuan ekspor-impor. Pencapaian ilmu politik dan hubungan diplomatik. Selain perunggu bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh kalangan umum, atau sebagai perhiasan untuk kalangan elit, perunggu juga dapat dijadikan senjata oleh kalangan prajurit. Oleh karenanya ekspor biji tembaga dan biji timah akan dikontrol oleh peradaban yang menguasai sumber daya tersebut. Tanpa hubungan diplomatik yang kuat antara peradaban yang memiliki sumber daya alam dan peradaban yang memerlukan, ekspor dan impor biji tembaga dan biji timah tidak mungkin untuk dilakukan. Di zaman perunggu, manusia banyak mencapai kemajuan ilmu sosial yang memungkinkan terjadinya pertukaran sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat perunggu. Di zaman perunggu, manusia banyak mencapai kemajuan ilmu sosial yang memungkinkan untuk mengatur dengan lebih baik kehidupan semua orang yang ada di dalam peradaban tersebut. Di zaman perunggu, manusia banyak mencapai kemajuan teknologi yang memungkinkan mencari, menambang dan mengolah biji tembaga dan biji timah, untuk menjadi alat-alat yang terbuat dari perunggu. Di zaman perunggu, manusia banyak mencapai kemajuan teknologi yang memungkinkan untuk menunjang dengan lebih baik kehidupan semua orang yang ada di dalam peradaban tersebut. Dan pada akhirnya, di zaman perunggu, manusia berubah dari spesies yang hanya dapat mengandalkan sumber daya alam yang dimilikinya, menjadi spesies yang mampu mengandalkan peradaban lain untuk mendapatkan sumber daya alam yang tidak dimilikinya.
Di zaman perunggu, peradaban manusia berubah dari kumpulan puluhan atau ratusan orang yang tinggal di tempat yang sederhana, menjadi kumpulan puluhan ribu orang yang tinggal di suatu kota yang besar, dan melahirkan struktur sosial yang lebih kompleks dan lahirnya sistem pemerintahan.